Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang studi Islam dan problematikanya. Kenapa sih tema ini tuh sangat penting bagi kita mahasiswa? Karena kita sebagai mahasiswa sering banget menemukan tantangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital sekarang yang informasinya tuh datang dari mana-mana, sehingga kita tidak bisa membedakan mana itu sumber yang terpercaya ataupun yang tidak terpercaya. Maka sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amania Fadilah dari Prodi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kelas A dengan NIM 25190-193. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian pertama, yaitu apa itu studi Islam. Studi Islam itu bukan cuma belajar ibadah dan akidah aja teman-teman, tapi juga mempelajari sejarah Islam, budaya dan peradaban Islam, pemikiran tokoh-tokoh Muslim, perkembangan hukum Islam, dan bagaimana ajaran Islam itu diaplikasikan dalam kehidupan modern seperti sekarang. Jadi ini bukan hanya sekedar belajar agama, tetapi juga kajian ilmiah yang luas dan multidisipliner. Dan kita masuk pada bagian kedua, yaitu problematika dalam studi Islam. Di bagian ini kita masuk ke analisis kritis tentang beberapa masalah yang biasanya muncul dalam kalangan mahasiswa yang terjadi pada zaman sekarang. Yang pertama ada overload informasi di media sosial. Sekarang semuanya tuh serba digital, banyak banget konten dakwah, opini, keagamaan, debat, dan bahkan ada berita hoax. Masalahnya, nggak semua mahasiswa itu bisa membedakan mana itu pendapat ilmiah dan mana itu opini publik atau opini pribadi. Contoh nyata, teman kita sering bingung karena satu ustadz itu bilang halal dan satu ustadz lagi bilang itu haram. Akhirnya muncul kebingungan nih teman-teman, dan bahkan saling menyalahkan. Dampaknya itu ada bilas pemahaman, ada konflik kecil dalam pertemanan, dan juga sikap cepat menghakimi. Yang kedua ada minimnya tradisi literasi. Banyak mahasiswa yang belajar Islam hanya lewat TikTok, Reels, bahkan video pendek 20 detik. Padahal studi Islam itu sangat luas dan punya khazanah dari ribuan ulama dan literatur klasik. Akibatnya pemahaman itu jadi dangkal, gampang terpengaruh kelompok tertentu, dan bahkan sulit berpikir kritis. Yang ketiga ada fanatisme dan polarisasi. Beberapa mahasiswa cenderung mengikuti kelompok tertentu secara fanatik, misalnya hanya percaya pada satu mazhab saja, satu ustadz saja, bahkan hanya satu pendapat. Masalahnya, mahasiswa jadi sulit menerima perbedaan, padahal Islam itu sangat luas dan punya keragaman pendapat loh teman-teman. Yang keempat ada relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Mahasiswa sering bertanya, bagaimana Islam menjawab isu mental health, atau apakah AI haram? Bagaimana Islam memandang hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan? Kurangnya pemahaman kontekstual bikin mahasiswa merasa agama itu bukan hal yang relevan atau bahkan kaku. Padahal sebenarnya ajaran Islam itu sangat adaptif. Bagian ketiga yaitu ada solusi problematika. Yang pertama ada membangun literasi keislaman yang baik. Jadi teman-teman dapat membiasakan diri untuk membaca buku, artikel jurnal, dan kitab digital yang terpercaya. Jangan hanya tergantung pada konten di media sosial. Contoh sederhana, membaca satu buku ringan per semester, seperti wawasan Islam atau study of Islam. Yang kedua ada mengikuti kajian akademik. Mahasiswa bisa ikut webinar, studi Islam, diskusi kampus, kelas tafsir atau hadis, berperspektif ilmiah. Ini membantu melihat berbagai sudut pandang yang objektif. Yang ketiga ada mengembangkan critical thinking. Tiap kali menemukan pendapat keagamaan, tanyakan ini sumbernya dari mana, terus apakah ada dalil atau penjelasan ulama,
atau apakah ini konteks tertentu atau umum. Dengan begitu kita nggak cuma ikut-ikutan, tetapi kita juga dapat berpikir dengan kritis. Yang keempat ada menghargai keragaman pendapat. Islam punya banyak mazhab dan pendekatan. Belajar menerima perbedaan itu dari bagian dari kedewasaan intelektual dan spiritual seorang mahasiswa. Yang kelima ada mengintegrasikan ajaran Islam dengan kehidupan mahasiswa. Coba lihat, ajaran Islam itu bukan hanya sebagai aturan ibadah, tetapi sebagai pedoman hidup. Contohnya seperti manajemen waktu, disiplin sholat, kontrol emosi, etika akademi seperti jujur, tidak menyontek, menjaga kesehatan mental, percaya diri, dan tawakal. Dengan cara ini, Islam terasa lebih dekat dan sangat relevan. Jadi, studi Islam itu sebenarnya sangat kaya dan relevan, teman-teman. Tapi kita butuh pendekatan yang tepat agar kita dapat memahami lebih mendalam dan adaptif dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan video ini kita bisa membuka wawasan dan memudahkan cara pandangan kita terhadap ajaran Islam sehingga kita mudah dalam mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pendapat atau pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.